Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat kembali bertemu secara online dalam pendalaman Alkitab hari Kamis di sore hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini, untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat menangkap setiap firman-Mu dan membukakan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita kembali akan membahas surat Filipi. Bila waktu yang lalu, di Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang warga kerajaan sorga. Apa yang menjadi perbedaan antara warga kerajaan sorga dengan yang bukan. Nah, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu sampai di Filipi pasal 4. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Filipi pasal 4 ayat 1. Filipi pasal 4 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, Paulus katakan di awal karena itu. Karena apa? Karena yang sudah Paulus paparkan di pasal-pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana seorang Kristen, seorang anak Tuhan hendaknya memahami, hendaknya mengenal Kristus dalam kehidupannya. Bukan hanya mengikut Tuhan untuk kepentingan pribadinya, bukan hanya mengikut Yesus hanya untuk perutnya saja, yang mana itu dikatakan pikirannya akan selalu duniawi dan kesudahannya adalah kebinasaan. Tetapi kita diajar oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan juga untuk kita terus mengenal Tuhan dengan benar, untuk terus merasakan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaannya, sehingga nantinya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Paulus katakan itu di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti juga di konten-konten sebelumnya di PA Kamis bagaimana kita membahas ayat-ayat tersebut, harapan-harapan tersebut. Dan di pasal 4 ini, di ayat 1, Paulus katakan karena itu. Karena apa yang sudah dibahas di pasal-pasal sebelumnya, karena apa yang sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, karena apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, mari dikatakan kita sama-sama menyadari keberadaan kita sebagai warga kerajaan sorga. Kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Karena itu dikatakan apa Bapak Ibu saudara sekalian tadi dalam firman Tuhan? Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ya. Kita belajar dari ayat ini ada pujian dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada kita pun, kepada jemaat di Filipi maupun kepada jemaat dimanapun, dikatakan Tuhan itu sangat mengasihi. Dan hendaknya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan juga memiliki satu sifat yang mengasihi sesama, mengasihi tubuh Kristus,
mengasihi jemaat Tuhan. Apa saja sebutan Paulus kepada jemaat Tuhan? Dikatakan tadi, kalau kita melihat ada 4 ya, yang dikatakan Paulus, dikatakan saudara-saudara yang kukasihi. Yang pertama, kukasihi. Yang kedua, kurindukan. Yang ketiga, sukacitaku. Yang keempat adalah dikatakan mahkotaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada 4 hal yang dikatakan Rasul Paulus tentang jemaat ya. Mereka adalah orang yang dikasihi, orang yang dirindukan, mereka menjadi sukacita, mereka menjadi mahkota. Ini juga menjadi satu yang patut kita teladani dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita melihat sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Apakah kita menganggap sesama kita sebagai orang yang kita kasihi, orang yang kita rindukan, orang yang kita doakan, orang yang kita ingat dalam tiap doa? Apalagi kalau ada masalah, ada pergumulan atau apapun, jangan hanya kita mengasihi diri sendiri, jangan hanya kita merindukan diri sendiri, mengingat diri sendiri, tapi ketika saudara-saudara kita lagi ada masalah, sakit, pergumulan apapun, kita mendoakan. Dikatakan Paulus, kukasihi, saudara-saudara yang kukasihi. Mengasihi itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tapi ada kalanya, apalagi dalam berbagai macam kesempatan, berbagai macam latar belakang dari jemaat yang berbeda-beda, saling mengasihi sesama yang berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda karakternya. Paulus katakan mereka kita kasihi. Nah, yang kedua dikatakan rindukan, rindu bertemu. Masa pandemi ini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang rindu untuk beribadah tetapi tidak bisa. Ada pembatasan-pembatasan di sana sini yang membuat orang tidak bisa datang ke gereja. Padahal kalau kita kunjungi mereka ingin sekali, tapi karena ada keterbatasan, mungkin karena usia, karena sakit penyakit dan lain-lain, mereka tidak bisa datang. Ya. Sekarang sudah lebih mendingan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah ada ibadah tatap muka. Kalau sebelum-sebelumnya kita beribadah di rumah, kita melalui online, agak berbeda suasananya daripada secara langsung bertemu. Ada nuansa yang berbeda. Nah, kita melihat Bapak Ibu, apakah kita juga merindukan hal yang sama untuk bersekutu dengan tubuh Kristus, untuk bersekutu dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, untuk bersekutu dengan jemaat Tuhan yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Bapak Ibu menjadi satu renungan bagi kita untuk bukan hanya merindukan dunia ini, merindukan nanti nonton sinetron sudah sampai episode apa, untuk merindukan nanti mungkin main game, untuk merindukan nanti mungkin media sosial dan lain-lain, atau untuk merindukan kekasih. Kita melihat Bapak Ibu, kita juga perlu merindukan bersama-sama tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Bahkan dalam jemaat-jemaat Tuhan, mereka bukan hanya bersekutu bersama, beribadah bersama, mereka juga berjuang bersama-sama. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat-jemaat. Hampir tiap jemaat memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama yang lain. Tantangan yang dihadapi pun berbeda-beda. Tantangan dari orang-orang yang hanya mencari kepentingan sendiri, keuntungan sendiri, tantangan dari ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang keliru, tantangan dari tubuh Kristus itu sendiri, dari dalam. Banyak tantangan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita kan dikatakan kita bisa merindukan adanya satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, penting bagi kita untuk bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus bersatu, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam satu kesatuan. Itu luar biasa dampaknya. Adakah kita merindukan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian?
Yang ketiga dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, yaitu apa? Sukacitaku. Sukacitaku, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang menjadi sukacita kita sekarang ini? Harta duniawi, kesenangan, kenyamanan, atau orang sekarang katakan me time, waktu saya, terserah saya mau ngapain, pokoknya hanya saya sendiri. Atau apa yang ditawarkan oleh dunia ini banyak sekali sekarang, sukacita, kesenangan. Tapi kita perlu menyadari bahwa sejatinya kesenangan atau sukacita yang sejati adalah ketika kita bersama dengan tubuh Kristus yang lain, anggota tubuh Kristus yang lain. Adalah ketika kita bersama dengan Tuhan, bersekutu bersama-sama saudara seiman, bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga ketika kita memandang tubuh Kristus, seperti yang Paulus katakan, mereka aku kasihi, mereka aku rindukan, mereka sukacitaku. Ya, jangan sampai kita justru senang ketika melihat orang lain susah ketika melihat orang lain senang. Nah, firman Tuhan katakan setiap anggota tubuh Kristus hendaknya memiliki satu sukacita ketika kita tergabung dalam tubuh Kristus. Melihat jemaat yang lain diberkati, kita bersukacita. Melihat jemaat yang lain mungkin mengalami pergumulan, kita turut merasakan, kita turut mendoakan, kita turut mendukung ya, dalam berbagai macam cara. Ini Bapak Ibu saudara sekalian yang menjadi sukacita. Kalau kita cari sukacita di dunia ini sangat terbatas dan biasanya berbayar, ada syaratnya. Kita mau ke tempat wisata, bayar. Kita mau ke wahana permainan, bayar. Kita mau mungkin minum minuman kesenangan, makan kesukaan, bayar. Nah, di dalam Tuhan kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita untuk menebus kita, menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya sendiri, itu hendaknya menjadi satu sukacita. Bukan hanya di situ, ada jaminan keselamatan. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami satu kehidupan yang kekal, sukacita yang abadi. Dan hendaknya itu kita lihat dalam kacamata sebagai tubuh Kristus. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk setiap orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau untuk datang kepada Yesus. Ini Bapak Ibu. Jangan sampai justru kita bersama dengan saudara seiman mengalami permasalahan, kesalahpahaman, codaan, dan lain-lain yang membuat tidak ada sukacita ketika bertemu dengan jemaat yang lain. Kita berpapasan, waduh, malah ada dia. Kalau bisa saya lewat jalan yang lain. Kita melihat mungkin statusnya di media sosial, waduh, ngapain seperti ini? Waduh, ya kita banding-bandingkan kehidupan kita dan lain-lain. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita miliki satu rasa yang benar, prinsip yang benar. Hendaknya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu membuat satu sukacita yang juga membuat kita dapat mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kita bertemu dalam satu suasana sukacita yang daripada Tuhan, yang dari Tuhan. Yang keempat, dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, dikatakan apa? Mahkotaku. Setelah sukacitaku, dikatakan mahkotaku. Mahkota dapat berarti satu penghargaan, sesuatu yang dihargai, sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang dicintai. Ya. Mahkota juga dapat menunjukkan satu kekuasaan bagi seorang raja. Nah, dalam hubungannya dengan jemaat Tuhan, tubuh Kristus, Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus katakan jemaat ini sebagai mahkotaku, sebagai sesuatu yang dibanggakan, sebagai satu penghargaan dalam hidupnya. Paulus kalau dia boleh melayani jemaat Tuhan, itu satu kebanggaan, satu penghargaan dari Tuhan. Tidak semua orang terpanggil untuk melayani sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dan lain-lain.
Kalau kita dipercaya untuk melayani, entah itu mungkin juga sebagai pemimpin di bidang-bidang tertentu, mari jadikan itu sebagai satu mahkota kita. Kalau kita boleh melayani sesama, ya. Mahkota kita bukan kekuasaan seperti yang didambakan oleh orang-orang di dunia ini. Bisa menguasai orang lain, bisa kemudian menjadi yang paling hebat dan lain-lain. Mahkota kebanggaan kita dikatakan kalau kita bisa melayani di dalam tubuh Kristus. Melayani sesama tidak harus di mimbar, tidak harus yang dilihat, pemain musik, WL, singer, pengkhotbah, dan lain-lain. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Kita melihat ada sesama kita yang sakit, kita doakan, mungkin kita kunjungi. Kita melihat ada yang berkekurangan, apa yang ada Tuhan percayakan pada kita, kita bisa bagikan. Kita melihat ada orang yang kesusahan, kita bisa hiburkan dengan berbagai macam cara. Itulah Bapak Ibu, satu kebanggaan dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melayani jemaat Tuhan di dalam tubuh Kristus. Bukan hanya tugas pendeta, tetapi setiap jemaat Tuhan, setiap anggota tubuh Kristus dikatakan, mari jadikan satu sama yang lain sebagai mahkota kita, kebanggaan kita. Ya. Demikian juga kalau kita berpikir sebagai tubuh Kristus, jadilah kebanggaan. Jadilah kebanggaan anggota jemaat yang baik dari gereja Tuhan. Jangan justru kita di luar sana, di luar gereja, berlaku yang tidak-tidak, ya, bertindak yang tidak-tidak, yang justru itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sadari bahwa kita ini di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang dicintai, dirindukan, bahkan sukacita, ya, dijadikan sumber sukacita, dijadikan juga mahkota. Kita di hadapan Tuhan sangat berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga kalau kita melihat saudara-saudara seiman, kita lihat sebagai orang yang kita kasih, orang yang kita rindukan, orang yang menjadi sukacita kita, orang yang menjadi mahkota kita, kebanggaan kita. Nah, kita sudah melihat ada pujian, yang kedua kita melihat ada harapan, ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dikatakan, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Tadi sudah dipuji, kukasihi, kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Sekarang pesan Paulus dan harapan Paulus dikatakan, berdirilah teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kita punya kebanggaan misalnya anak, putra, saudara atau apapun, kita puji itu baik, tapi jangan hanya dipuji. Kita juga berikan pesan-pesan, kita berikan harapan. Ya, orang kalau kebanyakan pujian, dipuji justru bisa tidak baik untuk kedepannya. Tapi berikan juga pesan-pesan, harapan, nasihat. Seperti yang Paulus katakan, berdirilah teguh dalam Tuhan. Atau dalam terjemahan lain katakan, percaya dengan sungguh-sungguh. Ya, berdiri sedemikian rupa. Ya, karena apa? Ternyata banyak yang bisa menjatuhkan orang percaya. Entah dari ajaran yang tidak baik, entah dari niat-niat yang tidak baik, bahkan dari keinginan diri sendiri bisa menjatuhkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Paulus katakan, berdirilah teguh di dalam Tuhan, hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan, hanya dengan anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus dikatakan kita bisa berdiri teguh. Ya, pesan yang sama yang dinaikkan, yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu, kita setia pada Tuhan, kita setia mengiring Tuhan, kita lakukan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan jerih payah kita tidak sia-sia. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seringkali iblis dapat menipu kita, ngapain hidup kudus, ngapain hidup benar, ngapain baca Alkitab. Orang lain tidak melakukan itu saja bisa sukses. Kita yang melakukan itu kok malah potang panting ya, kok malah susah.
Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita bersekutu dalam Tuhan, berada di dalam Kristus, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Tetaplah berdiri teguh, sadari bahwa kita dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, kita adalah sukacita dan mahkota di hadapan Tuhan, dan mari terus berada di dalam Kristus, dalam iman percaya kita yang teguh sampai pada akhirnya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan, bahwa kami Engkau kasihi Tuhan, bahwa kami adalah umat yang dikasihi, dirindukan, yang menjadi sukacita, yang menjadi mahkota. Sadarkan kami tentang status kami Tuhan sebagai orang-orang yang dikasihi, dan biarlah kami juga berlaku sebagai orang-orang yang Engkau banggakan Tuhan dalam dunia ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk terus berdiri teguh sampai pada akhirnya. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan mereka Engkau yang tahu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam permasalahan berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang, Engkau yang menjamin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin.